Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar Java. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Object Oriented Programming, khususnya pada Java. Dalam dunia programming ada beberapa pendekatan dalam menulis program. Salah satunya adalah OOP atau Object Oriented Programming. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa setidaknya ada 3 jenis pendekatan yang biasa digunakan oleh programmer dalam menulis program. Diingat-ingat ya, OOP adalah pendekatan untuk menulis program. Jadi OOP ini tidak hanya digunakan oleh satu atau dua bahasa saja, namun semua bahasa hampir bisa menggunakan OOP, kecuali bahasa-bahasa yang bersifat scripting, misalkan HTML. Pendekatan yang pertama adalah prosedural. Artinya penulisan program dan eksekusi sesuai dengan urutan atau prosedur sehingga seluruh program menjadi program utama. Jadi ketika kita menulis program, kita hanya bisa memprogram menyusun tulisannya sesuai dengan urutan dari atas ke bawah. Tidak ada variasi lainnya. Jadi nulis A, B, 1, 2, nulis program pertama, program kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi eksekusinya berurutan dari atas ke bawah. Kemudian perintah program apa adanya sesuai yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Jadi seakan-akan programmer tidak bisa membuat kata kunci atau keyword sendiri sebagaimana di bahasa tingkat tinggi yang modern. Yang kedua adalah functional programming. Pada teknik ini penulisan program sudah mulai dikelompok-kelompokkan berdasarkan fungsinya, makanya disebut dengan fungsional. Jadi penulisan program terbagi dalam program utama dan fungsi-fungsi atau metode. Jadi ada program yang dieksekusi langsung oleh memori komputer, kemudian ada bagian program yang dipisah-pisah berdasarkan fungsi masing-masing dan itu nanti akan dipanggil oleh program utama. Karena ada fungsi-fungsi, maka programmer dapat membuat fungsi atau metode tambahan yang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman. Misalkan untuk konversi dari string ke integer, dari integer ke array, dan seterusnya. Kita bisa membuat secara terpisah atau khusus. Yang ketiga adalah Object Oriented Programming. Pendekatan ini lebih simpel dan lebih menarik dan membuat programmer lebih mudah dalam mengelola kode-kode program, baik dipisahkan berdasarkan fungsi atau pengelompokan lainnya seperti pengelompokan kelas atau metode. Penulisan program dibagi menjadi program utama dan kelas tambahan. Jadi ada program utama, ada program tambahan. Nah, program tambahan ini bisa terdiri dari dua, bisa berupa kelas, bisa berupa metode atau fungsi. Nah, sehingga programmer dapat membuat kelas atau objek tambahan serta membuat metode-metode tambahan yang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman. Bahkan programmer juga bisa membuat tipe data sendiri yang sifatnya khusus. Sebagai contoh, ini adalah contoh program yang ditulis dengan pendekatan prosedural dari atas ke bawah. Jadi pertama inisialisasi data, kemudian konversi string ke numerik, kemudian mengoperasikan angka, di sini ditambah dikurang, kemudian menampilkan hasil. Jadi program ini berurutan dari atas ke bawah, dia tidak akan lompat-lompat kemana-mana. Ini contoh dari pemrograman yang prosedural. Kemudian contoh pemrograman fungsional seperti ini. Jadi beberapa fungsi program kita pisah berdasarkan metode atau fungsi sesuai kegunaannya. Contoh, awalnya inisialisasi data, kemudian eksekusi metode kita buat dua buah, yaitu jumlah dan kurang. Nah, jumlah dan kurang ini kita definisikan di bawah sini. Ini metode jumlah,
isinya adalah konversi dari string ke integer, kemudian dijumlahkan. Sedangkan metode kurang, isinya adalah konversi dari string ke integer, kemudian dikurangi. Nah, termasuk ada juga fungsi str2in. str2in ini maksudnya adalah untuk mengkonversi dari string ke integer. Jadi ada 3 fungsi yang berbeda yang sudah kita buat. Dan fungsi-fungsi ini dipanggil di program utama. Program utama yang mana? Program utama adalah yang dalam metode main ini. Setelah dieksekusi maka ditampilkan. Nah, dengan adanya fungsi-fungsi ini, programmer akan lebih mudah dalam mengelompokkan bagian program yang memiliki fungsi khusus atau fungsi-fungsi tertentu. Terus yang ketiga adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi orientasinya, jadi pendekatannya tidak hanya berdasarkan fungsi saja, tapi dia bisa membuat kelas atau bisa menggunakan program-program dari kelas lainnya. Contohnya seperti ini. Pada program ini tidak hanya kita membuat kelas. Jadi di bawah ini kita bikin kelas tambahan ya. Kita bikin kelas tambahan namanya aritmatika. Di dalam kelas ini ada beberapa metode, ada jumlah dengan beberapa parameter. Ini jumlah jika parameternya array. Ini jumlah jika parameternya string. Ini metode jumlah jika parameternya integer. Kemudian ada metode kali jika parameternya long. Ada kali jika parameternya integer. Nah, konsep seperti ini namanya overloading. Jadi nama fungsinya sama tapi parameternya berbeda. Selain kelas di dalam ini namanya inner class. Kelas yang dibuat di dalam kelas namanya inner class. Kemudian ada juga kelas yang dibuat di luar kelas. Kelas aritmatika 2. Kemudian ini ada metode constructor namanya. Kemudian ini ada fungsi bagi, ada fungsi tampilkan. Jadi kita sudah punya satu kelas di luar, kemudian satu kelas di dalam, kemudian ada fungsi yang berfungsi untuk mengkonversi string ke long. Kemudian ada juga metode untuk impor data, impor program dari program atau kelas lainnya dengan cara impor dan seterusnya seperti ini. Jadi proses di program utama ini akan lompat-lompat nantinya. Kita urut dari atas. Pertama inisialisasi data, kemudian penjumlahan. Jumlah sama dengan jumlah dalam kurung datanya. Nah, jumlah ini kita pakai yang mana? Kita bisa tahu dengan cara klik kanan, navigate, go to source atau go to declaration. Berarti untuk metode ini kita ambil dari navigate, go to source, dari fungsi ini. Ini nama filenya adalah proc_functional.java. Ini yang kita gunakan pada baris 29. Sedangkan pada baris 30, fungsi kurang ini kita menggunakan fungsi yang ini. Pada program functional.java juga pakai fungsi yang ini. Bagian sini untuk mencetak hasilnya. Terus lanjut ke bawah. Ini adalah cara membuat objek, yaitu dengan cara nama kelasnya, nama variabel, kemudian new, nama kelasnya. Jadi ini adalah proses pembuatan objek atau instansiasi. Nah, dari sini kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada dalam objek ini atau kelas ini. Ini ada kelas aritmatika. Aritmatika itu ada di bawah sini kelasnya. Yang ini. Nah, di dalamnya ada fungsi jumlah, ada
fungsi jumlah ada beberapa macam ya, ada fungsi kali, juga ada beberapa macam. Kita coba pastikan dengan klik kanan ya nanti. Misalkan di sini sistem out print aritmatika jumlah. Nih jumlah yang mana yang kita pakai, klik kanan di sini. Kemudian navigate source, go to source. Jadi fungsi jumlah yang dipakai adalah yang ini. Kemudian selanjutnya konversi string ke integer. str to integer ini mana yang kita pakai? Klik kanan, navigate, go to source. Berarti yang dipakai adalah fungsi yang ini. Terus berikutnya jumlah. Nah, jumlah ini yang mana nih dipakai? Yang atas kita pakai fungsi yang baris 106. Sedangkan jumlah yang bawah ini kita menggunakan fungsi pada baris 93. Jadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena parameter yang dimasukkan adalah berbeda. Untuk yang atas ini, jika parameter yang dimasukkan adalah string, terus yang untuk baris 51, jika parameter yang dimasukkan adalah integer, kemudian untuk baris 57, jika yang dimasukkan adalah parameter array integer, array string. Kemudian di bawah ada fungsi untuk konversi dari string ke long, untuk mencetak. Kemudian untuk di sini juga ada fungsi untuk membuat objek kedua dari kelas aritmatika 2. Kemudian untuk memanggil metode bagi dari kelas aritmatika 2. Nah, ini adalah contoh program yang menggunakan OOP. Jadi di dalamnya ada beberapa kelas, ada beberapa metode, dan bahkan juga mengambil dari kelas yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar pada kelas. Kita akan mengenal dulu apa itu template, apa itu objek, karena hal ini akan menjadi dasar dari pemahaman tentang kelas, baik itu dalam pembuatan program atau dalam pembuatan perancangan kelas nantinya. Apa itu template dan apa itu objek? Template juga disebut sebagai blueprint. Jadi beberapa buku menyebutnya sebagai blueprint. Ada juga yang menyebutnya sebagai rancangan. Nah, sifat dari template adalah umum. Jadi nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dipegang. Template itu nggak bisa dipegang. Kemudian template itu mendefinisikan sifat atau ciri-ciri objek. Yang ketiga, menjadi acuan pembuatan objek. Kemudian untuk objek sendiri adalah sifatnya khusus, bahkan ada bentuk fisiknya. Berbeda dengan template. Template itu nggak ada fisiknya, sedangkan objek itu ada fisiknya. Kemudian ciri-ciri objek sesuai dengan template. Contohnya seperti ini. Uang itu adalah template. Jadi kita nggak bisa pegang uang. Yang kita pegang adalah uang 100.000, uang 500 rupiah, uang koin. Jadi uang itu hanya template, sedangkan uang 100.000 itu adalah objek fisiknya. Contoh yang lain, pisang itu adalah objek, sedangkan buah itu adalah template. Kita bisa memegang pisang, tapi kita tidak bisa memegang buah. Coba dirasakan ya, buah itu nggak ada fisiknya, tapi kalau pisang itu ada. Contoh lagi, mahasiswa itu adalah template atau blueprint. Mahasiswa itu nggak ada fisiknya. Mahasiswa itu hanya istilah. Tapi Andi Rahmat itu adalah
objek. Andi Rahmat adalah orang. Jadi kita bisa memegang Andi Rahmat, tapi kita tidak bisa memegang mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa adalah hanya istilah saja. Terus yang berikutnya, helikopter itu adalah objek. Kemudian pesawat terbang itu hanya istilah atau template. Kita bisa melihat helikopter, tapi kita tidak bisa melihat pesawat terbang. Meskipun helikopter termasuk pesawat terbang, tapi pesawat terbang itu lebih umum daripada helikopter. Kemudian, bagaimana hubungan ciri template dan objek? Kita contohkan tadi ada blueprint atau template mahasiswa. Mahasiswa punya ciri-ciri seperti berikut. Mahasiswa itu punya nama, punya umur, punya NPM, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa berpikir. Jadi itu adalah ciri-ciri dari mahasiswa. Jadi perlu diingat, mahasiswa itu tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa memegang orang yang menjadi mahasiswa. Kemudian kalau kita konversi ke objek, maka mahasiswa objeknya adalah Andi Rahmat. Jadi namanya Andi Rahmat, umur 18 tahun, NPM-nya adalah 2019-010101. Andi Rahmat bisa makan makanan ya, bisa nasi, roti, pisang, donat. Kemudian Andi Rahmat bisa minum, bisa jus, bisa susu, bisa air. Andi Rahmat juga bisa jalan, baik secara jauh atau dekat. Andi Rahmat juga bisa berpikir banyak hal, misalkan berpikir tentang pelajaran, tentang keuangan, dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya, Andi Rahmat itu adalah objek. Jadi ini hal detail tentang Andi Rahmat. Kemudian sifatnya itu adalah nama-namanya saja. Ini hanya template bahwa mahasiswa itu pasti akan punya nama. Tapi namanya siapa? Tergantung objeknya. Objeknya siapa? Objeknya kalau Andi Rahmat ya berarti namanya Andi Rahmat. Kalau misalkan objeknya Andi Rahmat, umurnya berarti 18 tahun. Kalau mahasiswa nggak ada, umurnya nggak ada. Tapi kalau Andi Rahmat ada umur, yaitu 18 tahun. Berikutnya kita konversi dari template menjadi kelas. Dari 7 ciri atau sifat ini kita akan konversi ke kelas di Java ya. Kelas kalau kita konversi, nama itu tipe datanya akan menjadi string. Diingat-ingat lagi, di Java tipe data kalau nama itu adalah alfabet, berarti dia akan menjadi string. Umur itu bisa string, bisa integer atau angka. Kemudian NPM itu string, bisa integer, bisa long juga ya. Makan itu nanti bukan ke identitas tapi ke perilaku. Oleh karena itu maka dia akan menjadi method. Nah, dalam hal ini kita akan membuatnya menjadi void saja. Diingat-ingat, punya nama, punya umur, punya NPM ini adalah identitas. Sementara bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa berpikir itu adalah fungsionalitas. Dia bisa mengerjakan hal ini maksudnya. Jadi untuk yang bisa-bisa ini dia akan menjadi metode. Bisa makan akan menjadi metode, bisa minum akan menjadi metode, bisa berjalan akan menjadi metode, bisa berpikir juga akan menjadi metode. Kalau kita lanjutkan, maka string nama, integer umur, string NPM, void makan, string nama makanannya apa, void minum, string minumannya apa nanti di sini, void jalan, arahnya kemana, kemudian jaraknya berapa, kemudian berikutnya void berpikir, yang dipikirkan apa. Jadi satu kelompok ini akan menjadi kelas. Jadi ini sudah seakan-akan bisa menjadi kelas atau template dari mahasiswa. Dari kelas kita konversi atau kita buat objeknya. Jadi ada objek namanya Andi Rahmat, umur 18 tahun, NPM
2019 01 01 01 dan seterusnya. Kalau kita konversi menjadi program Java akan kurang lebih akan seperti ini. Mahasiswa Andi sama dengan new mahasiswa. Nah, penulisan di atas ini adalah cara menulis atau cara membuat objek dari kelas mahasiswa. Nah, objek mahasiswa ini akan disebut atau akan dinamakan dengan variabel Andi. Andi akan menjadi objek, ya. Yang Andi ini akan menjadi objek dari kelas mahasiswa. Andi.nama berarti memanggil variabel nama. Jika diiringi dengan sama dengan, maka variabel nama ini akan diisi dengan Andi Rahmat. Kemudian Andi.umur sama dengan 18 berarti umur pada objek Andi akan diisi dengan angka 18. Begitu juga dengan npm. Andi makan berarti fungsi makan akan dijalankan, kemudian data nasi kuning akan dimasukkan ke fungsi makan ini. Andi minum juga demikian, jus jambu akan dimasukkan ke dalam fungsi minum. Fungsi jalan juga demikian, arahnya barat, jauhnya sebanyak 13. Andi berpikir berarti pikirannya adalah akhirat, kemudian akan dimasukkan ke dalam fungsi berpikir. Itu jika menggunakan Java. Kita akan lihat di program. Kita buka kelas mahasiswa. Mahasiswa tadi punya variabel nama, variabel umur, variabel npm. Kemudian ada fungsi atau metode makan, isinya atau parameternya adalah makanan. Metode minum, parameternya adalah minuman. Metode jalan, parameternya adalah arah dan jarak. Kemudian metode berpikir atau fungsi berpikir, variabelnya atau parameternya adalah pikiran. Ini adalah kelas yang dibuat berdasarkan template atau blueprint yang telah kita buat tadi. Kemudian sedangkan untuk objek ada di file objek mahasiswa.java. Ini adalah proses pembuatan objek. Ini adalah objek Andi. Jadi mahasiswa adalah kelasnya, Andi variabel. New mahasiswa berarti dia membuat instansiasi atau membuat objek. Jadi Andi ada isinya. Tapi kalau tanpa ini berarti Andi masih kosong isinya, belum diisi. Andi.nama sama dengan Andi, ini adalah proses pemberian nama, ini proses pemberian umur, dan ini proses pemberian npm. Kemudian dicetak atau di print di sini. Kemudian Andi makan nasi kuning, minum jus jambu, berjalan ke barat sebanyak 13 meter ya. Andi berpikir tentang akhirat. Kemudian dari kelas ini kita telah membuat objek Andi. Berikutnya kita juga bisa membuat objek selain Andi. Misalkan mahasiswa ini kita bikin objek namanya Ulfa. Jadi ada dua objek. Yang pertama adalah objek Andi, ada objek Ulfa. Jadi ada dua orang dari template yang tadi. Templatenya mahasiswa, tapi kita bikin dua objek atau dua orang dari mahasiswa tadi. Untuk yang kedua, namanya kita isi dengan Maria Ulfa. Kemudian umurnya kita isi 17. npm-nya kita isi seperti ini. Kita print Ulfa makannya lontong, Ulfa minumnya minum cuka ya. Ulfa berpikir tentang Andi, nama Andi. Kalau misalnya saya jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Nama Andi, umur 18, npm-nya 2019 01 01 01 dan seterusnya. Andi Rahmat makan nasi kuning, Andi Rahmat minum jus jambu dan seterusnya. Jadi objek di sini bisa lebih dari satu, sedangkan template atau blueprint itu cukup satu, yaitu mahasiswa.
Berikutnya adalah struktur dan jenis metode. Ini akan kita bahas tentang bagaimana membuat metode atau fungsi di Java. Strukturnya adalah seperti ini. Pertama adalah modifier, tipenya apa, kemudian nama metodenya dan parameter. Modifier itu bisa public, bisa private, atau bisa protected. Kemudian tipe ini bisa void, bisa integer, bisa string, atau yang lainnya. Nama metode ini bebas sesuai penamaannya. Terus yang parameter ini sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam fungsi ini ada program yang disisipkan nanti. Kemudian ada return jika dia memang tipe data. Jika type-nya atau tipenya adalah selain void, maka perlu return. Misalkan string berarti perlu return ke string. Jadi sifatnya opsional sesuai dengan tipe yang digunakan. Penutupnya, jadi jenis metode itu ada beberapa. Yang pertama adalah constructor. Constructor adalah metode yang sesuai dengan nama kelas. Jadi nama metodenya itu sama persis dengan nama kelasnya. Kemudian yang kedua, metode ini dieksekusi setiap objek kelas dibuat. Selanjutnya adalah metode non-returning value. Artinya pada metode ini tidak perlu menerima atau tidak perlu meneruskan nilai pada metode tersebut. Berbeda dengan constructor. Jadi namanya boleh tidak sama atau memang harus tidak sama. Berbeda dengan constructor, metode ini hanya dieksekusi sesuai kebutuhan saja. Dan tipenya adalah void. Jadi jika void main, void apa. Yang berikutnya adalah returning value. Metode ini adalah bertipe selain void. Ada string, ada integer, ada long, dan seterusnya. Nah, karena returning value, maka metode ini akan menerima nilai dari dalam programnya. Jadi perlu return nantinya. Ada string, ada long, array, bisa array juga, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada 3. Yang pertama constructor, metodenya tipe constructor. Yang kedua non-returning atau yang void ya. Kemudian yang returning value, yaitu sesuai dengan tipe data di Java. Sebagai contoh, kita akan ke program yang sudah kita bahas sebelumnya. Program dengan file proc_object_oriented.java. Perhatikan di kelas Aritmatika 2. Di sini ada metode tapi nggak ada namanya di depan. Metode ini namanya sama persis dengan nama kelas. Ini adalah constructor. Jadi constructor ini akan dieksekusi setiap kelas Aritmatika 2 itu dibuat instansnya. Jadi ketika ada yang membuat instansiasi dari Aritmatika 2, maka metode ini akan dieksekusi. Ini contoh metode yang pertama. Jadi di depan itu tidak ada ceritanya apakah dia void atau string atau apa. Dia hanya sesuai dengan nama kelas atau bisa disisipi dengan public, private, atau sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah non-returning, yaitu void. Jadi di sini void, isi programnya ya apa adanya sudah. Sedangkan yang ketiga, yang tipe returning value itu harus ada tipe data yang dimasukkan. Nah, ini tipe data float, maka yang di return adalah data float juga. Ini contoh yang returning, ini contoh yang non-returning. Returning harus ada kata-kata atau keyword return. Ini juga adalah contoh yang returning. Tipe data metodenya adalah integer, maka yang di return adalah integer juga. Hasil adalah integer. Kalau kita ganti sebagai long, maka di sini akan error. Incompatible types, possible lossy conversion. Nggak mau dia. Kalau long, dia harus integer. Kenapa hasil ini integer? Karena tipe metodenya adalah integer. Kita ke slide berikutnya. Method setter and getter.
Digunakan untuk mengakses atau mengubah variabel yang tidak publik. Jika tipe variabelnya adalah publik, maka kita bisa mengubah atau mengisi datanya secara langsung. Tapi jika bukan publik, misalkan private, kita harus menggunakan setter. Contoh setter akan kita bahas setelah slide ini. Kemudian yang berikutnya, pada metode setter ini kita bisa menyisipkan fungsi atau program untuk memvalidasi data. Apakah data yang dimasukkan benar atau tidak. Atau bisa digunakan untuk mengkondisikan data sebelum diakses. Jadi ada dua cerita ya. Yang pertama setter, dia untuk ngeset. Terus yang kedua adalah getter, dia untuk nge-get atau mengambil. Setter atau mutator, jadi istilah lain selain setter adalah mutator. Umumnya bertipe void, meskipun ada beberapa yang bisa kita gunakan selain void ya. Kemudian format penamaannya adalah set nama variabel. Nama variabel, kemudian dalam kurung ini tipe data yang dimasukkan. Apakah string, apakah integer, atau yang lainnya. Contohnya adalah set nama, berarti nama variabelnya adalah nama. Kemudian set umur, berarti nama variabel adalah umur. Datanya adalah umur bertipe integer. Ini cara penulisan untuk setter. Berikutnya adalah getter atau aksesor. Jadi beberapa buku menggunakan istilah aksesor selain getter. Tipe metodenya adalah sesuai dengan tipe data. Misalkan integer berarti metodenya bertipe integer. Jika string maka metodenya bertipe string. Penulisan nama metodenya adalah get, kemudian nama variabelnya. Contohnya get nama berarti untuk mengambil nama. Get umur berarti untuk mengambil umur. Kita sudah buatkan program yang sesuai dengan format tersebut, yaitu mahasiswa settergetter.java. Nah, program ini berisi seperti program mahasiswa.java, hanya saja kita ubah. Yang pertama yang kita rubah adalah nama. Tipe variabelnya bukan lagi public tapi private. Artinya, tipe data variabel ini tidak bisa diakses secara langsung. Tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Umur dan NPM juga demikian. Kemudian untuk setternya ada set nama. Ini setternya untuk variabel nama, set nama. Set adalah untuk setter, nama adalah nama variabelnya. Nah, dalam metode ini kita sisipkan validasi nama yang akan dimasukkan. Misalkan if nama.length lebih kecil 3, artinya adalah jika tulisan nama lebih kecil dari 3 huruf, maka munculkan tulisan ini. Jika tidak, berarti variabel nama disesuaikan dengan apa yang diinputkan nama di sini. Saya ulangi lagi, this.nama berarti variabel yang di luar sini, yang warna hijau. Sedangkan nama ini berarti nama yang dimasukkan ke dalam fungsi set nama. Perhatikan ya, di sini tidak hanya untuk memasukkan data ke variabel nama, tapi juga sekaligus sebagai filter. Seperti itu. Terus yang berikutnya, set umur, integer umur. Jadi ini fungsi ini untuk mengisi atau mengset umur pada kelas mahasiswa settergetter. Nah, selain ngeset data umur, di sini juga ada filter. Apa saja filternya? Di sini ada dua filter. Yang pertama, umur itu tidak boleh negatif. Jika umur lebih kecil 0, maka munculkan tulisan ini. Berarti data umur ini tidak valid. Terus yang kedua, jika umur lebih kecil 15, maka munculkan tulisan ini, maaf, umur mahasiswa kurang dari 14 tahun. Artinya, set umur ini berfungsi selain mengisi data ke variabel umur, juga digunakan untuk memvalidasi apakah angka yang dimasukkan itu benar atau tidak. Ini masalah umur. Jadi, hal ini akan terasa lebih serius apabila
program yang dibuat adalah misalkan seperti program untuk belanja. Bagaimana jika yang dimasukkan jumlahnya adalah jumlah negatif? Misalkan Anda membeli barang harganya 1 juta, kemudian jumlahnya adalah min 3, berarti min 3 juta. Seakan-akan penjual itu berhutang kepada pembeli, kan aneh seperti itu. Makanya perlu yang namanya filter. Cara di Java bisa dengan setter ini. Di dalam setter itu ada filteringnya, jadi memvalidasi apa saja yang diinputkan oleh user. Berikutnya set npm. Npm juga difilter, apakah yang dimasukkan adalah angka. Jika bukan angka, maka munculkan tulisan ini. Jika angka, dicek lagi apakah npm-nya sebanyak 10 digit. Kalau tidak 10 digit, maka munculkan tulisan ini. Baru jika 10 digit dan bentuknya adalah angka, baru dibenarkan. Apa itu isNumber? IsNumber kita bisa cek, klik kanan, navigate, go to source. Nah ini, cek number, tipe fungsinya adalah boolean atau tipe metodenya adalah boolean. Kemudian di sini ada try. Try akan kita bahas nanti. Jika proses parsing ini berhasil, maka dia angka. Jika gagal, berarti dia bukan angka. Cara kerja fungsi ini ya seperti itu. Coba dulu parsing. Jika berhasil sampai bawah sini, maka return true. Kenapa kok true? Karena dia butuh boolean. Kalau tidak berhasil hingga ke return true, maka dia akan return false. Ini untuk yang set npm. Yang berikutnya adalah getternya. Getternya adalah string get nama, return this nama. Get nama ini tipenya adalah string, maka yang di return adalah harus string juga karena nama adalah string. Kemudian return this umur. Nah, karena umur ini adalah integer, maka tipe get umur harus integer juga. Kemudian npm tipenya adalah string, maka tipe metodenya juga harus string. Kemudian get profile. Nah, karena yang di return ini kombinasi, kita bisa langsung menggunakan tipe data string pada metode get profile. Selanjutnya adalah cara menggunakan atau cara memanggil program tersebut, yaitu pertama objek harus diinisialisasi dulu. Kita bikin objeknya namanya Andi. Kemudian setelah kita pakai setter dan variabel nama umur npm itu di set privat, maka kita tidak bisa menggunakan cara ini lagi. Bisa diperhatikan ya, andi.nama sudah tidak boleh. Kenapa? Alasannya adalah nama has private access in mahasiswa setter getter. Jadi karena dia privat, dia nggak bisa diakses secara langsung. Begitu juga dengan umur, begitu juga dengan npm. Dia harus menggunakan setter atau getter untuk mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Pertama kita set nama kosong, maka di sini akan difilter, harusnya ada nama minimal 3 huruf. Perhatikan, kita mencoba untuk mengetes filtering yang sudah kita buat pada setter nama. Kita coba masukkan data kosong, artinya tidak ada huruf yang dimasukkan, maka harusnya akan error di sini. Terus yang kedua, nama sesuai dengan Andi Rahmat. Terus umur, kita coba masukkan angka mins, kemudian kita masukkan angka di bawah 14, di bawah 15, kemudian kita masukkan angka 18. Apakah ini berhasil? Kita cek nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan npm. npm-nya formatnya di sini hanya 9 digit. Di sini ada A-nya, jadi bukan semuanya berupa angka, tapi ada kombinasi alfabetnya di sini. Apakah bisa atau tidak? Kemudian yang terakhir ini baru yang ini baru sesuai. Kita coba jalankan. Ya, bisa kita perhatikan. Ketika saya masukkan nama dengan
string kosong, maka dia akan muncul pesan maaf, nama tidak boleh kurang dari 3 huruf. Kemudian yang kedua, ini namanya benar. Selanjutnya umur saya masukkan angka min 2, maka muncul tulisan maaf, umur tidak boleh negatif. Berikutnya umurnya saya masukkan 10, maaf, umur mahasiswa kurang dari 14 tahun. Kemudian untuk yang NPM hanya 9 digit ini, maka maaf, format NPM adalah 10 digit. Kemudian filter yang terakhir adalah tidak boleh berupa alfabet ya, harus angka semua. Maka muncul tulisan maaf, data NPM harus berupa angka. Ini adalah hasilnya. Berikutnya kita bahas tentang static method. Static method adalah keyword yang menunjukkan bahwa program atau variabel tersebut atau metode tersebut itu harus langsung di load ke memori. Artinya ketika sudah di load ke memori, kita tidak perlu lagi membuat instance atau membuat objek dari kelas tersebut. Jadi kalau sudah bisa di load di memori, maka dia akan berfungsi layaknya global function. Kemudian dia bisa dijalankan tanpa membuat objek terlebih dahulu. Dan cara memanggilnya adalah dengan nama kelas dot metodenya apa. Kita akan contohkan. Saya bikin kelas bernama global. Kemudian di global ini saya buat function atau metode dengan nama print. Isinya objek, kemudian tipenya void, dan dia bersifat statik. Artinya global ini akan langsung di load ke memori. Nah, cara menggunakan kelas ini yaitu dengan seperti ini ya. Global.print. Global adalah nama kelasnya, print adalah metodenya. Jadi bisa diperhatikan di sini kita tidak perlu lagi membuat global sama dengan new global, tidak perlu lagi seperti itu, tapi kita bisa langsung panggil metodenya. Kalau kita jalankan, halo 1 2 3 4. Perhatikan ya, perbedaannya global.print langsung dijalankan tanpa membuat instance seperti ini. Tanpa ada new global, tanpa ini. Jadi kita bisa langsung menjalankannya. Berikutnya, ini adalah beberapa istilah yang umum ada di OOP. Yang pertama adalah inheritance atau pewarisan. Jadi sifat kelas atau induk akan diturunkan ke kelas anak. Kelas anak mengextend ke kelas induk. Contohnya seperti ini. Kelas pewarisan. Saya membuat kelas bernama Santi extends mahasiswa setter getter. Perhatikan, dalam kelas ini adalah kelas kosong. Di sini tidak ada function, tidak ada variabel dan seterusnya. Tapi ketika saya membuat objek Santi, ya, ini kelas Santi, ini objek dari Santi. Santi set nama Santi.set npm juga sama seperti layaknya mahasiswa setter getter. Global.print Santi get profile. Jadi di sini tidak ada error. Alasannya adalah kelas Santi ini mewarisi apa yang dimiliki oleh mahasiswa setter getter. Jadi kelas Santi ini mewarisi semua fungsi dan semua variabel yang dimiliki oleh mahasiswa setter getter. Setter getter ini apa? Ya ini. Dia punya variabel ini, punya metode ini, maka
maka kelas Santi akan mewaris semua yang dimiliki oleh mahasiswa setter getter tanpa membuat variabel atau metode di dalamnya. Berikutnya adalah overloading. Jadi nama metode sama tapi fungsi atau parameternya berbeda. Nah, ini bisa diterapkan pada metode biasa, void atau constructor. Contohnya sudah pernah kita tampilkan ya. Di program object oriented. Perhatikan di sini ada metode bernama jumlah. Ada 3 varian jumlah yang ini, jumlah yang ini, jumlah yang ini. Dia nama metodenya sama tapi isinya berbeda, itu namanya overloading. Kemudian di sini juga ada kali, tipenya sama, nama metodenya sama tapi parameternya berbeda. Ini namanya overloading. Terus yang ketiga adalah overriding. Jadi metode parent akan ditimpa atau digantikan oleh metode yang ada dalam child. Maksudnya parent class dan child class. Kemudian aturan yang direkomendasikan adalah menambahkan keyword override di atas metodenya. Contohnya seperti ini. Overriding. Ini kelas mirip seperti yang kelas Santi tadi, tapi saya tambahkan variabel jilbab, kemudian setter getter jilbab, dan get profilnya saya rubah seperti ini. Get profil saya rubah begini. Awalnya get profil itu adalah sesuai dengan ini, tapi akan di override oleh kelas Santi ini menjadi seperti ini. Get nama, get jilbab, get umur. Kalau dijalankan akan berbeda dengan yang normalnya. Ini namanya overriding. Kalau misalkan saya hapus, di sini tidak ada apa-apa, karena get profil itu sudah ada di kelas induknya. Kalau kita aktifkan, maka fungsi yang dari kelas induk akan digantikan dengan fungsi yang ini. Berikutnya adalah polymorphisme. Sifat objek yang berbeda karena adanya inheritance, overloading, dan overriding. Jadi pewarisan, overloading, dan overriding ini efeknya dinamakan sebagai polymorphisme. Polymorphisme itu seperti ini. Jadi anak bisa memiliki sifat seperti induknya, kemudian meskipun induknya sama, bisa jadi setiap anaknya berbeda-beda sifatnya. Itu namanya polymorphisme. Terus yang berikutnya adalah exception handling. Exception handling ini berfungsi untuk mencegah program error karena salah input data atau salah memproses data. Format tulisannya adalah try, kemudian prosesnya apa, program di situ isinya, kemudian catch exception jika dalam proses satu ini, jika di sini error, maka proses ini yang akan dikerjakan. Selanjutnya selesai. Kalau misalkan error atau tidak, finally ini akan dikerjakan juga. Contoh tadi sudah ada ya. Contohnya tadi ada di mahasiswa setter getter. Di sini ada is number, di sini ada try catch. Jadi proses konversi dari teks ke long jika berhasil maka true, tapi jika error maka akan false. Seperti ini contohnya. Atau contoh yang lain seperti ini. Proses konversi ini, konversi 1, saya coba jalankan untuk melihat hasilnya ya.
konversi pertama 1 2 3 ini akan berhasil. Kemudian konversi kedua ini akan error. Kenapa? A ini bukan angka, maka proses integer value of akan error. Saya coba jalankan. Perhatikan ya. Konversi 1 2 3 menjadi angka. Ini berhasil. Kemudian yang kedua, konversi 1 2 3A menjadi angka. Errornya seperti ini. Build failed, artinya program ini error. Tapi kalau kita pakai try catch, prosesnya seperti ini. Try dulu konversi, kalau berhasil print, kalau gagal print yang ini. Coba kita jalankan. Perhatikan di sini tidak ada error. Pertama 1 2 3 berhasil. Kemudian yang kedua, program error, ada pesan tulisan program error karena ini alasannya. Tapi di sini tidak, program tidak berhenti dipaksa atau karena error. Demikian penjelasan tentang object oriented programming. Semoga ilmu kita terus meningkat dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.